Hai guys, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak hidup tuh rame banget, tapi hati malah kosong? Banyak notifikasi, banyak aktivitas, tapi malah ngerasa jauh sama Allah. Nah, malam ini kita bakal ngobrol bareng tentang hal yang sering banget dilupain sama anak muda zaman sekarang. Iman. Karena jujur aja, banyak dari kita yang bukan nggak percaya sama Allah, tapi pelan-pelan mulai lupa ngerasain kehadirannya. Yuk, kita belajar bareng-bareng gimana cara memperbaiki iman dengan cara yang sederhana, tapi ngena banget buat hati anak Gen Z. Kita hidup di era serba cepat, segalanya instan, makanan, hiburan, bahkan kebahagiaan. Kita pengen semua langsung jadi, pengen sukses cepet, viral cepet, bahagia cepet. Tapi masalahnya, iman gak bisa dibangun instan. Iman itu tumbuh pelen-pelen, butuh waktu, butuh rasa, butuh kedekatan. Banyak anak muda sekarang ngerasa jauh dari Allah. Bukan karena gak percaya, tapi karena terlalu sibuk mengejar dunia yang cepat berubah. Syalat dikerjakan cuma biar nggak dosa. Doa cuma pas butuh sesuatu. Dengar ayat Quran kayaknya berat. Dan kalau lagi sedih, malah cari pelarian ke media sosial. Bukan ke Allah. Tapi bukan berarti kita rusak. Kita cuma lagi haus iman tanpa sadar. Hati kita udah capek, tapi kita nggak tahu harus balik lewat mana. Rasulullah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Hatar Ahmad. Iman itu kayak sinyal wifi. Kadang full bar, kadang cuma satu. Kadang hati semangat banget buat ibadah, kadang ngerasa males banget. Dan itu wajar. Yang penting, jangan biarin sinyal iman itu putus total. Kalau iman mulai lemah, biasanya tandanya muncul hal-hal kecil. Hati sering gelisah, padahal hidup gak ada masalah besar. Dosa kecil terasa biasa. Malas berbuat baik. Mulai ngerasa ibadah itu beban, bukan kebutuhan. Kalau udah kayak gitu, itu bukan akhir. Itu sinyal dari Allah. Hey, aku rindu kamu datang lagi. Anak Gen Z hidup di dunia yang berisik banget. Semua orang bersuara, semua orang pengen didengar. Tapi sayangnya, makin banyak suara dunia, makin kecil suara hati. Kita dikelilingi konten, notifikasi, opini dan tren, semuanya bisa bikin hati penuh, tapi nggak tenang. Dan di situ iman berperan. Iman itu bukan cuma urusan masjid, tapi fondasi buat hidup tenang di dunia yang serba cepat. Kalau iman kuat, kita nggak gampang overthinking. Kita nggak ngebandingin hidup kita terus sama orang lain. Kita punya arah, bukan cuma ikut arus. Karena iman itu bukan sekadar percaya Allah ada, tapi juga sadar kalau hidup ini ada tujuannya. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. QSRAD 28. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Gimana caranya memperbaiki iman? Pelan-pelan, tapi istiqomah. Nggak usah langsung sempurna. Allah cinta sama proses, bukan hasil instan. 1. Mulai dari sholat. Salat itu pondasi iman. Kalau pondasinya bolong, bangunannya nggak akan kokoh. Nggak perlu langsung khusyuk banget. Yang penting, jangan tinggalin. Lama-lama, Allah sendiri yang bikin hati kita tenang di setiap sujud. Ketenangan itu datang saat keningmu menyentuh bumi. 2. Baca Al-Quran meskipun sedikit. Cukup 1 ayat sehari. Baca, renungkan, dan tanyakan ke diri sendiri. Allah lagi mau nyapa aku apa hari ini? Al-Quran itu bukan cuma kitab suci, tapi surat cinta dari Allah buat kamu. 3. Perbaiki lingkungan. Kalau kamu terus bareng orang yang jauh dari Allah, pelan-pelan kamu juga bisa ke bawah. Cari circle yang saling ingetin, bukan ngeracunin. Teman yang baik, bukan yang cuma asik diajak nongkrong, tapi juga asik diajak ke masjid. 4. Perbanyak dizikir dan istighfar. Dizikir itu charger buat hati. Kalau hati udah mulai panas karena dosa dan dunia, istighfarlah. Astaghfirullah kalimat pendek, tapi bisa nyembuhin hati yang kotor. 5. Curhat sama Allah. Nggak semua cerita harus ke teman. Ada cerita yang cuma pantas disampaikan ke Allah. Pas malam, sebelum tidur, coba bilang, ya Allah, aku capek, tapi aku pengen kuat. Bimbing aku, ya.
dan kamu akan kaget betapa lembutnya cara Allah menjawab doa itu. Allah nggak pernah minta kamu jadi malaikat. Yang Allah mau cuma satu, kamu terus berjuang. Kalau hari ini kamu jatuh, berdiri lagi. Kalau hari ini kamu lalai, sadar lagi. Kalau hari ini kamu merasa kotor, bersihkan hati lagi. Karena Allah nggak lihat berapa kali kamu jatuh, tapi seberapa sering kamu kembali. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. QS Al-Baqarah 222. Iman itu perjalanan panjang, bukan hasil akhir. Kadang naik, kadang turun. Tapi selama kamu masih mau melangkah, kamu masih di jalan yang benar. Jangan nunggu sempurna buat mulai mendekat kepada Allah. Karena Allah menerima langkah kecil yang kamu ambil menujunya. JD Yak, mulai hari ini, bukan cuma upgrade gadget, tapi juga upgrade iman. Bukan cuma sibuk cari like dari manusia, tapi juga cari ridho dari Allah. Karena pada akhirnya, yang menenangkan hati bukan uang, bukan status, bukan popularitas, tapi iman yang hidup di dalam dada. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu ngerasa hatimu mulai jauh dari Allah, jangan takut, jangan malu. Allah nggak pernah menolak siapapun yang mau kembali. Jadi yuk, bareng-bareng kita belajar memperbaiki iman karena iman itu cahaya. Dan kita semua masih punya waktu buat menyalakannya lagi.